Kami bagi menjadi 4 kelompok, 4 hari. 1 hari ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian jadwal sudah saya share di grup. Rekan silakan cari. Kalau tidak ada di hari Senin, jangan langsung komplain, yang hari Selasanya juga. Siapa tahu ada di sana. Kalau tidak ada ya yang hari Rabu dan seterusnya. Jika memang benar-benar tidak ada, lalu hubungi kami di Mas Yulianto adminnya. Kemudian pelaksanaannya rekan-rekan, apa saja yang dibawa? Yang pertama, membawa alat tulis beserta alas untuk menulis. Di semacam triplet gitu loh, yang kaku. Alas pokoknya ya. Alat tulisnya bolpen. Kemudian membawa foto 4x6. Aduh, suara saya. Membawa foto 4x6 2 lembar. Kemudian di belakangnya, di belakang foto ditulis jadi fotonya tadi 4x6 berwarna 2 lembar. Di belakang foto ditulis nama dan alamat. Yang ketiga yang dibawa, membawa fotokopi KTP 5 lembar. Di belakangnya, jadi di belakangnya fotokopi KTP ditulisi tinggi badan, berat badan, pekerjaan sekarang. Dan sekarang apa? Ini standarnya dari rumah sakit ya. Kemudian yang peserta datang jam 7. Tempatnya di mana? Rumah sakit Kusnadi. Kemudian lokasinya sudah saya share di grup. Gerbangnya lewat mana, ruangannya sebelah mana. Nanti rekan-rekan semua tidak akan bergabung dengan pasien umum. Pelayanan khusus, di tempat khusus juga. Kemudian saudara akan bertemu dengan petugas dari kami untuk checklist kehadiran. Usahakan jangan terlambat karena jam 8 itu sudah mulai tes kesehatan, tes tes kesehatan, tes narkoba dan macam-macamnya. Kenapa harus jam 7? Karena rekan-rekan sebanyak 140 itu harus didaftarkan dulu di loket. Jadi kita kasih jeda 1 jam, perkiraan selesai karena jam 8 harus sudah mulai. Kemudian kelompok A dan B itu akan bergantian. Jadi misalnya kelompok A itu tes kejiwaan dulu, tes jasmani rohani, maka yang kelompok B tes narkoba. Nanti jam 10.15 bergantian. Yang awalnya tes narkoba menjadi tes rohani, yang satunya tes narkoba. Untuk tarif biayanya sesuai perda, rekan-rekan semua, itu info dari rumah sakit sebanyak 437.000. 437.000. Rinciannya jika butuh nanti kami tampilkan di grup. Kemudian sebentar, ini untuk link 3 mungkin ada yang bergabung. Ya. Jadi 437.000 per orang. Terdiri dari tes kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba. Kemudian rekan-rekan bagi yang sudah tes, yang tes kemarin apakah masih berlaku? Karena tes kesehatan itu 2 minggu ya Pak. Masa berlakunya 2 minggu. Kemudian ada lagi yang bertanya apakah boleh tes kesehatan jasmaninya itu di puskesmas. Saran kami biar seragam, surat keterangannya, kemudian formatnya itu di rumah sakit semua saja. Karena tes kesehatan jasmani itu hanya 15.000 di rumah sakit.
Yang agak mahal itu tes jiwa sama narkoba. Nanti rinciannya kami tampilkan di grup rekan-rekan. Kemudian sementara itu link di grup karena saya tutup karena saya buka lagi ya. Pertanyaannya silakan di grup, tanya seperlunya, jangan yang aneh-aneh, biar kita tidak bingung menjawabnya. Ya, silakan bertanya di grup. Sudah saya buka. Saya hanya 10 menit paparan. Fotonya berwarna, ya berwarna. 4x6. Sebanyak 2 lembar. Ya, sementara tolong matikan dulu suaranya dari sini Mas Bobi. Bentar ya. Silakan tanya di grup lagi. Bapak harapannya untuk yang dari Lampung, Pak, untuk yang dari Jakarta bisa diulang. Bersyarat saya ulang. Ulang ya. Gabung nih. Sebentar. Yang pertama membawa alat tulis beserta alasnya, pulpen. Yang kedua, membawa foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. Di belakang foto ditulisi nama dan alamat. Yang ketiga, membawa fotokopi KTP 5 lembar disertai tulisan tinggi badan, berat badan, dan pekerjaan. Jadi mending fotokopi yang KTP ini agak lepasnya. Bagi yang tidak bisa gabung ada 3 link sudah, insya bisa pakai link yang terbaru. Kemudian rekan-rekan harus hadir jam 7. Lokasinya di mana sudah saya share di grup, ada fotonya. Tidak akan berkumpul atau antri dengan pasien rawat jalan. Kita sudah kerjasama dengan rumah sakit. Rekan-rekan nanti ditempatkan khusus biar sehari selesai. Kemudian yang kelima, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Dalam satu hari ada 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B, nanti sakit yang menentukan apakah kelompok A itu tes kejiwaan dulu atau narkoba dulu. Kelompoknya sudah ada di grup juga filenya, pembagian kelompoknya. Selanjutnya peserta nanti tes dimulai jam 8, perkiraan selesai jam 10.15. Itu akan rolling. Yang tadinya tes kejiwaan maka jam 10.15 akan tes narkoba. Dan begitu sebaliknya. Kemudian biayanya tarif total tes kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba berdasarkan perda yang berlaku di Rumah Sakit Kusnadi sebanyak 437.000. Saran kami bawa uang pas ya. Kemudian yang terakhir, ini ada penekanan dari rumah sakit bagi rekan-rekan yang tidak lulus tes kejiwaan, dikasih kesempatan sekali gratis. Jadi misalnya hari Senin tesnya gagal, maka boleh ikut 1 kali lagi. Insya Allah kami umumkan di hari Selasanya. Jadi tesnya hari Rabunya. Dan seterusnya. Jika tidak lolos lagi, maka bayar sendiri. Jadi tes kejiwaan itu hanya berlaku dua kali. Rinciannya Mas, yang tes kejiwaan itu kalau tidak lolos lagi bayarnya berapa gitu? Bentar, saya lihatkan dulu catatannya. Jadi saudara harus menyiapkan anggaran. YouTube-nya contoh tes kejiwaan.
200.000. Jadi bagi rekan-rekan yang mengulang lebih dari sekali, bayarnya 200.000. Jadi usahakan langsung lolos ya, eman-eman. Silakan kalau ada pertanyaan sih, saya baca dulu di grup. Alamat berdasarkan KTP dong. Ya, kan KTP-nya yang diserahkan, bukan domisili. Kemudian pakaian saat tes bebas, jangan pakai kaos oblong tapi ya. Ini acara resmi. Pakai hem, bersepatu, jangan sandal. Foto background bebas, seragam tidak harus berseragam. Itu untuk tes kesehatan. Ada yang tanya ini SKCK sudah buat gimana? Kalau Mas SKCK ada masa berlakunya, silakan dicek apakah saat nanti mengupload di akun masing-masing itu masih berlaku apa enggak. Ini ada tambahan dari admin. SKCK itu ternyata tanggalnya harus setelah pengumuman. Pengumuman hari tanggal berapa? Kita cek dulu pengumumannya tanggal berapa. Kita kan harus membuat setelah tanggal itu. Perihalnya untuk persyaratan pemberkasan P3K Kabupaten Bondowoso. Jadi saya ulang, persyaratannya apa? Perihalnya untuk pemberkasan P3K Kabupaten Bondowoso. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Enggak usah. Ini ya 29 November. Maaf. Ada yang nih kan teman-teman di sini bahwa pengumuman tahap 1 kemarin 29 November. Berarti tanggalnya harus setelah itu. Setelah tanggal 29 November. Untuk rekan-rekan yang namanya sama, karena di sana tidak ada nomor tes, bisa japri ke Pak Yulianto. Itu saya masuk yang hari apa? Ada di sini. Kemudian untuk membuat SKCK mengikuti domisili Pak, silakan itu urusannya polisi. Karena yang membuat di SKCK. Tapi untuk yang kesehatan berdasarkan KTP. Terus keperluannya juga untuk rekan-rekan semua ya. Saya ulang, perihalnya pemberkasan P3K Guru Kabupaten Bondowoso. P3K Guru Kabupaten. Sementara itu ada tambahan rekan-rekan. Nah, untuk proses uploadnya dia akan dipandu oleh Pak Yulianto. Pertanyaan silakan lewat grup. Seperlunya ya, jangan ini kayak ngobrol. Berapa biaya mereka beli? Kan Syarat SKCK bisa menghubungi kepolisian setempat. Kami yang mengkoordinir hanya di tes kesehatan saja. Nilainya, surat keterangannya nanti jadwalnya insya Allah menurut info dari rumah sakit akan bersamaan pada hari Senin berikutnya, tanggal 3 Januari 2022. SKCK, nah untuk yang SKCK mohon maaf tidak kita jawab karena kita tidak paham. Oke, sip, bagus. Kepolisian setempat, kita tugasnya di sini sekarang menyampaikan yang saya adalah perihal tes kesehatan. Kemudian untuk yang proses upload dan seterusnya akan disampaikan oleh Pak Yulianto. Jika sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan tes kesehatan, saya akhiri. Kita pindah channel ke podcast sebelah Pak Yulianto. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas.
Untuk foto boleh berjilbab. Nah, saya mau lepas Super. jilbab Mbak. Sampai kan? Nah, ya kami sampai. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan ya tentang pemberkasan online-nya. Karena sekarang untuk pemberkasan NIP CPNS ataupun NIP P3K kita tidak memerlukan berkas offline. Jadi sekali lagi saya tegaskan karena beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan apakah perlu berkas fisik atau tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Kita mulai ya. Ya, ya sebentar. Jadi pertama ya, yang harus kami tekankan. Jadi sebelum mengisi daftar riwayat hidup, karena nanti kita ngisinya online, jadi siapkan dulu dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi seperti KTP, KK, foto ya, surat nikah, ijazah. Karena nanti kita akan dimintai nomor dan tanggalnya ya. Jadi disiapkan dulu agar ketika kita online kita gampang untuk mencari dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, pastikan kita mengisi data di DRH sesuai dengan dokumen. Jadi jangan sampai salah ya, karena ini masa depan kita ya. Kalau sampai salah berarti kita sendiri yang rugi. Yang ketiga, kita usahakan untuk mengisi sendiri atau kita dampingi apabila diisikan oleh saudara atau teman. Karena pengisian DRH itu menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Dan yang terakhir, pastikan koneksi internet stabil ya. Jadi jangan sampai ketika kita enak-enak isi ya jaringannya lemot atau gimana ya, sehingga nanti kita kadang karena terlalu lama menunggu file yang sudah kita isi akhirnya mentah lagi, harus ngatur lagi. Nah, pertama yang kita lakukan dan mungkin sudah bisa ya mungkin ya, karena sekarang tanggal 24 kita sudah bisa untuk mengisi DRH. Jadi pertama kita masuk ke akun masing-masing DSCN, dan apabila kita sudah lulus di sana kita tinggal mengisikan nick dan password. Maka nanti akan ada muncul pertanyaan apakah kita akan melanjutkan pengisian DRH atau tidak. Karena ada dua, kita kalau lulus ya bisa ngisi DRH, atau kalau mengundurkan diri juga bisa, karena ada fasilitas untuk pengunduran diri. Nah, ini kebetulan untuk yang CPNS ya, tapi prinsipnya sama saja. Jadi nanti kita ini ya, apakah akan mengisi DRH dan pemberkasan ya, lalu kemudian mengisi DRH. Ini tampilan awal ya dari DRH kita. Nah, pastikan semua datanya diisi dengan benar ya, jangan sampai ada yang salah. Jadi ini data perorangan kita, yang merah-merah seperti ini wajib diisi ya, ada tanda seperti ini wajib diisi. Benar ini, jangan sampai salah ya. Ini ada provinsi ya, kabupaten, langsung kita isi biasa, kecamatan, kelurahan, jalan, kode pos ya, semuanya sudah, makanya disiapkan dulu termasuk tinggi badan ya, berat badan. Jangan sampai ketika kita mau ngisi masih mengukur tinggi badan kita ya, jangan sampai ya. Sehingga semuanya sudah ada ya, bentuk rambut ya diisi sudah, di sini sudah ada pilihannya ya, tinggal dipilih aja ya, bentuk muka, warna kulit, semuanya ada di sini. Nah, untuk hobi tadi kan ada hobi ya, ini kita bisa memilih lebih dari satu ya, silakan dipilih yang ada di sini apa. Nah, nanti tampilannya seperti ini di bawah. Untuk pendidikan ya, jadi pendidikan ini juga kita isi ketentuannya seperti ini ya, pendidikan ya. Jadi defaultnya yang ada di sini ini adalah pendidikan saat kita melamar. Cuma ada beberapa kolom nanti yang kita harus isi ya, kita tinggal klik diubah ini ya. Nah, ini ya data-data untuk pendidikan yang harus diisi. Share screen. Ya, sudah share screen. Share screen-nya enggak keluar kah?
belum. Pihak itu. Ya, dia tadi. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk data pendidikan ya, semuanya diisi ya, terutama yang ada ini, ada apa, tanda bintangnya ini semua wajib diisi, nomor ijazah, yaitu kenapa kita harus menyediakan ijazahnya ya, dokumen-dokumen fisiknya kita sediakan di sekitar kita sehingga kita tidak kesulitan pada saat mengisi nanti tanggal ijazah pejabat ini nama ya, nama yang tanda tangan di sana ya, bukan jabatannya tapi nama yang tanda tangan. Ini gelar depannya bilada atau gelar belakangnya. Kemudian ketentuannya ya, ada dua ketentuan. Pertama, kita tidak bisa mengisi ijazah yang sama untuk setingkat dengan kita. Contoh kalau kita SPD, kemudian kita juga punya ijazah yang lain, umpamanya SE ya, nah kita tidak bisa, untuk keduanya tidak bisa, jadi harus salah satu. Kalau di sana defaultnya S1 pendidikan, maka itu berarti yang kita isikan. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa mengisi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kita punya S2, tapi ketika kita saat mendaftar masih S1, ya berarti yang S1 itu yang dipakai, yang pada saat kita melamar. Nah ini kemudian untuk riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan yang kita isikan dari SD sampai SMA. Sekali lagi SD sampai SMA. Dan kita hanya mengisikan di sini ya, tidak perlu berkas pengumpulan berkas fisiknya. Nah, silakan diisi di sini ya, nama STH-nya, kemudian nama sekolahnya apa. Nah, akreditasi ini kalau maunya tidak ada, langsung saja tidak apa-apa ya. Karena kan beberapa sekolah ada yang tidak ada akreditasinya. 4, nomor ijazah ya, pastikan benar ya nomor ijazahnya ya, sesuai dengan ijazah masing-masing, tanggal ijazah dan nama yang tanda tangan atau pejabatnya siapa ya. Ini kalau kita ikut kursus, nah silakan diisi juga ya kalau ikut kursus. Cuma di sini ada ketentuannya untuk jenis kursus. Nah di sini ada beberapa pilihan, jadi harus milih salah satu dari di sini ya, nanti ada beberapa dan tidak bisa memilih di luar itu. Dan kursusnya kalau saya lihat sepertinya berhubungan dengan masalah-masalah keguruan atau kepegawaian. Silakan diisi bagi yang punya sertifikat kursus. Kemudian untuk yang ketiga, pengisian pekerjaan. Nah, di sini karena kita nanti untuk P3K tahap 1 sama dengan yang P3K 2019, jadi untuk masa kerjanya 0 tahun, jadi tidak perlu diisi. Untuk yang tambah riwayat pekerjaan, silakan kalau yang punya penghargaan atau prestasi bisa diisi. Contoh ini kalau kita nambah pekerjaan ya, tapi tidak kita isikan ya. Nah ini kalau kita mau mengisi untuk riwayat penghargaan, kalau ada silakan. Nah, ini untuk yang prestasi tadi ya, lomba-lomba kalau kita pernah menang di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten bisa diisi di sini. Silakan. Selanjutnya kita juga harus mengisi data keluarga. Di data keluarga ya, yang wajib diisi ini adalah semua anggota keluarga. Pasangan ya, suami istri, anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, bapak dan ibu mertua kita. Jadi sebelum mengisi silakan ya kakaknya sama identitas lainnya seperti NIK atau NIK-nya dan nomor kakak juga harus sudah siap ya, sehingga kita tidak kesulitan. Termasuk juga kalau kita mengisi suami istri, di sana nanti ada pertanyaan tentang pernikahan, nanti akan dimintai juga ini akta menikahnya ya, nomornya berapa, tanggal menikahnya seperti ini, ada semua. Nah kalau yang suami atau istri kita atau anak kita ada yang CPNS atau PNS, nah kita tinggal masukkan NIK-nya saja, nanti secara otomatis akan masuk namanya ya, otomatis. Selanjutnya, nah ini kalau kita nambah anak ya, nambah data yang lain ya, tambah keluarga, di sini silakan dimasukkan ya. Jadi nama anaknya siapa, kalau anaknya PNS sudah PNS, ya silakan cari NIK-nya, tinggal klik nanti NIK-nya dimasukkan. Selanjutnya ini untuk pengisian organisasi. Nah ini kalau kita pernah ikut organisasi,
ada sertifikatnya, silakan nanti bisa ditulis juga ya, melalui dirubah di sini. Nah di sini ya ada keterangan lain-lain, jadi harap dicermati. Jadi sambil kita mengurus untuk tes kesehatan, kita sudah bisa mulai mengisi DRH ya. Jadi nanti dimasukkan kalau sudah jadi ya nomor surat SKCK ya, kita masukkan di sini ya. Ada nomor surat keterangan catatan kepolisiannya ya, nomornya di atas itu. Kemudian tanggalnya. Nah, kemudian pejabat penanda tangan ya, di sini ada juga, silakan tulis. Sekali lagi namanya ya, namanya, umumnya itu siapa gitu, ada di bawah itu ada. Jangan nama jabatannya, tapi nama orangnya. Nah ini untuk yang surat keterangan sehat, ini kan kita ada dua, keterangan sehat jasmani dan keterangan sehat rohani. Nah nanti diberi tanda pemisah aja, umumnya di sini ditulis yang pertama ini surat keterangan sehat jasmani, kemudian dikasih tanda dan ya bisa, kemudian selanjutnya ditulis surat keterangan sehat rohaninya, sama juga termasuk tanggalnya. Jadi tanggal yang sehat jasmani di sini, yang sebelahnya tanggal sehat rohani, atau kalau bisa enter tidak apa-apa. Kemudian nama dokternya juga sama. Kemudian di sini ada juga ini ya, nomor surat keterangan bebas narkobanya, silakan diisi, tanggalnya. Kemudian nama yang memeriksa di sini ada. Itu ya untuk keterangan lain-lain ya. Jadi harap diisi yang benar ya, jangan sampai salah nomornya. Ini tadi yang kalau kita mau tambah organisasi silakan. Nah, setelah semuanya kita isi, maka kita masuk ke sini ya. Kita harus ngeklik ini ya di sini ya. Ada cetak DRH perorangan, ada cetak DRH riwayat. Jadi yang perorangan ini yang halaman pertama, yang daerah riwayat itu nanti halaman kedua dan selanjutnya. Jadi sebelum ini kita lalui, kita tidak bisa untuk unggah ini ya, file-file seperti SKCK, kemudian hasil pemeriksaan dari dokter, sehat jasmani, rohani, dan nafsa, semuanya tidak bisa kita masukkan, kita upload sebelum kita selesaikan yang DRH. Nah caranya bagaimana? Kita cetak DRH dulu perorangan, lalu kita kemudian klik juga cetak DRH riwayat. Ini ya, ada keterangan ini yang dulu ya, seharusnya materainya 10.000. Untuk yang surat-surat pernyataan ya, nanti ada template-nya juga ya, bisa diunduh. Tapi kan saya yakin sudah punya ya, yang surat pernyataan yang 5 itu. Kalau enggak nanti mungkin akan saya share di grup Telegram. Diisi dan ditandangkan di atas materai 10.000 ya. Kemudian nanti diunggah kembali ya, surat pernyataannya dibuat dulu, di print, kasih materai, tanda tangan, baru kemudian di upload. Untuk scan SKCK jadi harus masih yang berlaku, dan catatannya tadi tanggal pembuatan atau penerbitan SKCK ini harus setelah tanggal pengumuman atau setelah tanggal 29 November ya Desember lah amannya untuk pembuatan SKCK. Kemudian untuk scan file surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya, ini didapatkan ya, ini ya kita sudah kerjasama dengan rumah sakit, jadi enak. Untuk scan keterangan tidak komunikasi narkoba juga sudah kita kerjasama dengan rumah sakit. Untuk pengalaman kerja ini tidak usah ya, karena kita tidak perlu diunggah. Nah ini contohnya ya, ini contohnya. Jadi kan ada dua ya, daerah perorangan dan daerah riwayat. Nah ini yang awal ini di daerah perorangan namanya. Nah jadi pertama setelah selesai ya kita cetak. Setelah kita cetak, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah kita pasang foto kita. Ini fotonya siapa ya? Nah kita pasang foto kita. Fotonya sesuai yang kita umumkan 4x6 ya. Kemudian kemeja putih, latar belakang merah. Jadi silakan dilihat di pengumuman yang kemarin, di sana sudah ada ketentuannya ya, biar seragam ya, biar sama semua. Jadi kemejanya warna putih, kemudian backgroundnya warna merah. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah print ini kan seperti ini Jakarta, dan ini kan hasil yang kita ketikkan ya, kita input. Nah di bawah ini harus ditulis tangan. Lagi yang ada tanda bintang ini 1, 2, 3 ini ditulis tangan pakai huruf balok ya, pakai huruf balok warna hitam.
Jadi minta tolong nggak usah tanya lagi ya, karena kadang sering banyak yang tanya ya. Jadi setelah kita cetak, kita tulis manual di sini, nah, tulis tangan sesuai dengan yang data di atasnya ya. Kita tinggal nyalin aja ya, dan harus sama ya dengan di atasnya. Oke ya. Kemudian ini contohnya yang daerah riwayat. Nah, yang kita isi yang tadi ini munculnya di sini. Silakan dicek dulu ya. Kalau ada yang salah nanti kita bisa kembali ke yang depan, kita rubah. Sebelum ini kita upload. Jadi dicek lagi. Dan jangan lupa di sini kasih materai ya, kemudian tanda tangan. Nah, ini ya. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi page. Maksudnya digabung jadi satu ya. Jadi kan kita ada dua, DRH perorangan dan DRH riwayat itu dijadikan satu, jadi satu halaman. Itu kan kita nyetaknya pisah, nanti uploadnya jadikan satu. Ya, saya yakin teman-teman di sini P3K sudah terbiasa ya. Jadi silakan nanti atau ada yang tidak bisa dibantu oleh yang lain ya. Jadi DRH dan DRH riwayat itu scan-nya jadi satu file, jangan terpisah. Nah, peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Jadi kalau ada yang salah, kita masih bisa. Tapi kalau sudah kita klik akhiri proses pengisian DRH, maka data sudah tidak bisa dirubah lagi. Dianggap sudah lengkap oleh sistem. Oke, ya. Jadi itu ya untuk pengisian DRH. Baru setelah ini kita bisa upload dokumen-dokumen lain seperti yang hasil SKCK ya, tes kesehatan dan lain-lain bisa kita upload di SSCM. Nah, nanti ketika kita sudah selesai semuanya, maka nanti kita baru bisa melihat filenya dan monitor filenya di Doku Digital. Nah, nanti di sana akan kelihatan siapa yang sudah mengupload, siapa yang belum. Oke, mungkin sementara itu ada pertanyaan, ya silakan. Ya. Ya, seputar pengisian DRH. Buatnya ya enggak usah dilegalisir ya, kan sudah jelas tadi penjelasannya ya. Surat nikah dan lain sebagainya tidak usah, itu hanya dijadikan data saja ya. Ketika kita mengisi, kita butuh nomor-nomornya, nomor surat nikah, tanggalnya. Nah, itu kita isikan. Jadi tidak perlu legalisir sama sekali terhadap dokumen apapun. Nanti untuk pengisian daftar perorangan file apa ada di SSCM? Ada ya, nanti ada. Jadi kan makanya di awal kita sudah terangkan, silakan masuk ke akun SSCM masing-masing. Di sana sudah ada semua, kita tinggal upload saja. Cuma tentunya yaitu DRH-nya harus benar. Jangan sampai kita akhiri proses pengisian DRH, tapi ternyata masih ada yang salah. Untuk itu, ketika kita print di awal, kita lihat lagi. Dan yang pasti ya, nama sekali lagi karena ini sering menjadi masalah, nama dan tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah. Nama, tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah. Jadi nanti kalau tidak sama dengan awal pendaftaran kita, harus tetap disamakan dengan ijazah. Nanti kita akan beri keterangan sendiri. Ini kok udah ada isinya Pak DRH? Iya, isinya itu yang default ya. Itu bisa dirubah ya. Kalau yang hitam itu tidak bisa dirubah. Seperti pendidikan itu defaultnya sesuai dengan data ijazah yang kita isi pada saat mendaftar. Tapi di sana kan ada kolom-kolom lain. Nah, silakan ubah, di sana bisa kita tambahkan keterangan lain. Seperti tanggal ijazah dan lain sebagainya. Oh, iya.
Pak, apa ada tenggat waktu dalam pengisian data? Ya, kita mulai tanggal 24 sampai 10 Januari. Cuma kalau bisa setelah tes kesehatan atau kita menerima datanya tanggal 3 itu semuanya langsung diupload, jadi selesai. Karena kita ini ya harus barengan ya se-Jawa Timur ini. Jadi ada puluhan ribu ya, apalagi ditambah dengan yang provinsi. Jadi bisa ratusan ribu. Jadi ya siapa cepat ya dia yang cepat juga keluar NIP-nya. Makanya kalau bisa Bondowoso cepat ya ngurusnya. Itu kenapa kita harus koordinasi dengan pihak lain termasuk puskesmas ya seperti itu ya. Ya ini untuk nama waktu kesehatan ada yang sama ya, nanti japri ke saya ya ke WA, nanti saya cek karena di sana ada sudah untuk tanggal, ada nomor tesnya, jadi kita sekalian ngeceknya di sana. Foto berkerudung warna apa? Apa mas? Yang pakai jilbab warna apa fotonya? Bebas ya, bebas. Yang penting kemejanya warna putih ya. Ini untuk yang DRH ya, yang DRH. Jadi untuk yang DRH kemeja warna putih, latar belakang hitam, merah. Kemudian yang jilbab terserah, menyesuaikan. Yang penting cantik tentunya ya. Baju putih, latar merah sih. Ya ada lagi mungkin perihal Ada deh Nasen mau kesini lagi. ini persyaratan pemenuhan atau persyaratan sudah ngikuti yang dari Pak Iwan tadi ya, dari Pak Gabid ya. Jadi untuk pemberkasan P3K ke guru Kabupaten Bondowoso ya, pemberkasan P3K guru Kabupaten Bondowoso sudah samakan dengan itu ya. Semuanya akan tinggalnya sama nanti ya, tinggal nurun aja ya. Ini jilbabnya ya silakan. Daftar perorangan sama DRH berarti sudah ada. Iya ada, kita tinggal ngedit di sana ya. Makanya hari ini coba dicek ya, masuk ke akunnya masing-masing. Di sana sudah muncul nggak DRH-nya dan bisa diedit. Kalau bisa silakan diisi dulu dengan data yang sudah ada, seadanya dulu ya. Karena kan di sana ada keterangan surat SKCK dan lain sebagainya itu mungkin masih belum. Jadi tapi di sana kan sudah ada data keluarga, data perorangan, nah itu dulu. Dan sekali lagi pengalaman kerja tidak usah diisi. Kejiwaan nggak ada sun. Gendeng bang. Ya tes kesehatan di rumah sakit Mbak, tadi sudah dijelaskan ya. Yang tidak pernah mengikuti kursus organisasi apa dikosongi? Enggak, silakan dikosongi ya. Itu tidak wajib diisi. Yang wajib diisi itu yang ada tanda bintang. Pak, bagaimana kalau sudah tes kesehatan dan kejiwaan bulan Oktober? Aduh, ini siapa yang nyuruh tes kesehatan duluan ya? Itu kenapa kita woro-woro di grup itu jangan melakukan apapun dulu sebelum ada kepastian pengumuman resmi dari BKN. Oke. Nanti kita jawab di grup ya, karena masih dikonsultasikan dengan Pak Kabit. Untuk foto yang kesehatan kalau sama dengan DRH gak apa-apa. Ini monggo silakan ya, yang menghemat malah ya. Silakan, enggak apa-apa. Fotonya berdasi, yang penting kemeja putih. Nah. Untuk foto apa harus ada nama dan korporatnya? Tidak perlu, yang penting kemeja putih. Bebas seperti pokoknya yang penting baju enggak. Apakah kalau belum lengkap DRH tersimpan oleh sistem Pak? Sepertinya seperti itu ya, karena saya tidak bisa masuk ke akses masing-masing teman-teman ini ya. Tapi sepertinya seperti itu, akan otomatis tersimpan. Yang penting ketika kita mau ngisi data-datanya sudah lengkap di sekitar kita, jadi kita enak langsung ngisi. Ya ada lagi? 29.
Loh, SKCK ini ya, ada yang bertanya, pada tanggal 19 Oktober sudah mengurusi SKCK. Sekali lagi, tanggal SKCK harus setelah pengumuman. Jadi setelah tanggal 29 November. Itu kenapa kita wanti-wanti benar untuk tidak melakukan pemberkasan atau mengurus dokumen apapun sebelum ada pengumuman resmi, agar tidak terjadi yang seperti ini. Karena nanti dari BKN kita akan diverifikasi lagi, akan dilihat kalau tanggalnya tidak sama bisa detail di sana. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi silakan diikuti, monggo silakan diikuti bareng-bareng. Untuk SKCK harus setelah tanggal pengumuman. Sama. Dan termasuk surat kesehatan. Jadi di sini yang sudah melakukan tes kesehatan dan kejiwaan bulan Oktober, mohon maaf ya, harus ikut lagi. Karena kita tidak ingin ada yang gagal untuk berdosa, karena kita akan diverifikasi masih oleh BKN. Jangan sampai gara-gara tanggalnya mendahului tanggal pengumuman, kemudian data kita detail. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi mohon ya, untuk semua pengurusan dokumen harus setelah tanggal pengumuman. Nah, ini ada informasi daerah sudah bisa diedit. Nah, silakan ya, selamat bekerja ya. Semoga lancar, sukses. Foto daerah, foto berpakaian putih. Itu sudah ada ya penjelasannya. Pakaian putih, latar belakang merah. Oke, saya ulang-ulang ya. Untuk kesehatan foto bebas. Nah, yang penting tidak pakai kaos tapi hem. SKCK, kemudian surat keterangan kesehatan sama ya, untuk perihalnya sama, tadi sudah dijelaskan juga. Silakan scroll di atas ya. Foto latar merah apa boleh? Editan, aduh jangan ya, mau editan jangan. Jangan bilang aduh mas, jangan gitu. Jangan ya, jangan. Foto asli. Foto latar belakang apa boleh yang latar merahnya hasil editan. Untuk SKCK boleh buat di daerah asal sesuai KTP, monggo, yang penting SKCK-nya berlaku tanggalnya. Dan dari kepolisian ya, SKCK. Jangan Koramil atau Polsek ya. Oke, untuk nama-nama yang tidak ada di jadwal tes bisa konfirm ke saya atau ke Iwan. Nanti saya cek lagi. Kali lagi dicek ya, di sana ada 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Silakan dicek, tinggal Ctrl F saja, ada semua kok. Ngeditnya pakai huruf balok Pak ya, bukan ngeditnya, di print dulu baru ditulis manual, tulis tangan. Kalau ngeditnya ya di komputer ya. Maaf Pak, ini ketika baru belajar semua. Fotonya berdasi atau tidak bebas. Enggak, yang sama tuh jangan Sudah dilihat di semua hari. Oh iya, nanti saya cek. Oh, maksudnya pakai huruf besar semua ya. Oh, huruf besar. Ya, ini ya. Jadi untuk pengisian daerah di komputer ya, nanti pakai huruf besar semua ya. Huruf balok ya, huruf besar semua. Di caps lock aja, di caps lock. Di caps lock ya, caps lock. Di caps lock. Di caps lock. Oke, sudah enggak ada? Ini ya harus dan dipastikan dicek untuk SKCK yang mengeluarkan Polres bukan Polsek. Ya, sekali lagi yang mengeluarkan SKCK itu Polres bukan Polsek. Oke. Iya urutannya, cuma itu yang tanyanya kan harusnya gimana. Ada lagi? Kalau sudah punya, tanya ke wasit. Oke, kalau tidak ada ya, ini bisa cukup sekian ya. Nanti bisa sambung di grup Telegram ya untuk pertanyaan. Tapi saya kira ini ya, saya minta tolong karena ini sepertinya tidak semua hadir. Jadi bagi yang hadir hari ini bisa memberitahukan ke yang tidak hadir ya.
Kebetulan ya. SKCK terpanjang, Iya. SKCK asli. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan KTP KK sebelum 4 ditutup kali hari ini. merah. Mohon maaf atas semua kesalahan, dan untuk pertanyaan selanjutnya bisa di grup Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini intinya kita kesehatan dulu ya, kesehatan ya. Iya. Di tanggal Ojo 29, buru-buru. di tanggal 29, tanggal 30 nya kalau ya. Langsung ke SKJ. Iya, sehari selesai. Minggu yang kedua. Pilih lima bola. Iya, sampaikan presentasi. Pas mau liburan. Hah? Entah waktu deh. Liburan. Ayamnya betul. Hutan. Sudah ya? Ini kita Waniar. ayam tahu. Dah. Udah diakhiri. Anda telah mengakhiri rapat untuk semua peserta. Sudah kan?